7 program prioritas Kementerian Agama. Pertama, penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan asas landasan utama pembangunan nasional yang telah tertuang dalam RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024. Ada 4 indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai kearifan lokal. 5 langkah yang telah dan akan dilakukan. 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah. 2. Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. 3. Penyelarasan relasi agama dan budaya. 4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. 5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Yang kedua, transformasi digital. Kebijakan ini ingin mewujudkan Kemenak sebagai pusat layanan pendidikan dan keagamaan yang cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa langkah yang sedang dan akan dilakukan. 1. Penyediaan SuperApp sebagai media pelayanan yang meliputi penyelenggaraan haji dan umrah, KUA, jaminan produk halal, dan tata kelola digital yang bersifat internal, e-gov. 2. Penyediaan Situation Room untuk Open Map Monitoring. 3. Pembangunan Data Center dan Data Recovery Center, DRC, untuk satu data Kemenak. 4. Pembuatan interkoneksi data ke kementerian, lembaga lain. 5. Konektivitas lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan KUA secara bertahap. Yang ketiga, revitalisasi kantor urusan agama. Kebijakan ini akan menempatkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Cakupan kebijakannya meliputi perbaikan infrastruktur, standar layanan, dan sumber daya manusia. Beberapa strategi yang sedang dan akan dilakukan berupa penguatan KUA sebagai pusat data keagamaan tingkat kecamatan, KUA sebagai pusat layanan langsung keagamaan tingkat kecamatan, KUA sebagai social engineer tingkat kecamatan, dan KUA sebagai penggerak moderasi beragama tingkat kecamatan. Yang keempat, Cyber Islamic University. Kebijakan ini akan dimulai dari Universitas Islam Syekh Nurjati Indonesia sebagai pilot project pertama perguruan tinggi Islam berbasis cyber dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Hadirnya Cyber Islamic University merupakan kebutuhan publik di era digital, di mana seluruh sendi kehidupan telah memanfaatkan teknologi informasi. Cyber Islamic University akan menjadi media fleksibel yang akan membantu bagi elemen guru, penyuluh agama, penghulu, dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan peningkatan kapasitas dengan waktu yang terbatas. Yang kelima, kemandirian pondok pesantren. Kebijakan yang ingin mewujudkan pesantren agar memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal. Program ini ingin menguatkan fungsi pesantren dalam menghasilkan SDM yang unggul dalam ilmu agama, keterampilan kerja, dan kewirausahaan. Pesantren juga didorong dapat mengelola unit-unit bisnis sebagai sumber ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dari sini akan muncul ekosistem ekonomi di pesantren sebagai ekonomis community, sehingga membentuk kemandirian pesantren. Yang keenam, tahun toleransi. Kebijakan yang ingin mewujudkan lahirnya suasana kebangsaan yang penuh toleransi tanpa diskriminasi. Konsep yang ingin dikembangkan menyangkut unsur perayaan keberagamaan dan pemenuhan hak konstitusi, penguatan komitmen penyelenggaraan negara, penguatan toleransi dunia pendidikan, tempat ibadah dan ceramah agama, dunia usaha, penegakan hukum, dan interaksi di media sosial dengan tingkat hate speech yang menurun. Pada 2022 akan diluncurkan Harmony Week dan Puncak Hari Toleransi Internasional yang diharapkan menjadi pemacu publik untuk terus menjaga kerukunan, kedamaian, dan kerjasama antar elemen bangsa, khususnya umat beragama. Tahun Toleransi 2022 juga diharapkan dapat menjadi perekat yang sangat kuat dalam menghadapi tahun politik pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang ketujuh, Religiosity Index. Kebijakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai barometer kualitas persaudaraan antar sesama umat Islam, sebangsa, dan umat manusia,
sehingga dapat menjadi pusat pendidikan moderasi beragama dan kebinekaan dunia. RI diharapkan menjadi rujukan bagi banyak pihak sebagai early warning dan early response sistem kondisi ukhuwah Islamiyah, Wahdaniyah, dan Basyariah. Hal ini juga sebagai alat bantu pemerintah dan dunia pendidikan dalam pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat, valid, terukur, dan terstruktur. Puncak dari RI akan menjadikan Indonesia sebagai laboratorium kerukunan dunia dalam mengelola persatuan dan kebinekaan. Hasil dari gebrakan Gusmen ini tentu sangat ditunggu bangsa ini sebagai wujud hadirnya Kementerian Agama di tengah masyarakat. Torehan sejarah atas lahirnya Kemenak bukan hanya menjadi pelengkap dalam sistem pemerintahan, melainkan menjadi katalisator pembangunan nasional. Agama benar-benar menjadi inspirasi bagi seluruh warga bangsa dan sistem sosial di negeri tercinta ini.